Marhaban, ya Ramadan, bulan penuh rahmat dengan amalan yang memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Segala persiapan dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan yang sangat dinantikan. Tentunya, berbagai kegiatan mulai dipadati dengan kajian-kajian dan sesuatu yang menarik di bulan Ramadan. Banyak sekali kegiatan yang dinantikan pada bulan Ramadan ini. Salah satunya dilakukan oleh Pondok Pesantren Rodatul Quran Kauman Kota Semarang. Pondok Pesantren Rodatul Quran merupakan pondok pesantren yang berdiri pada tahun 1952 dan didirikan oleh almarhum Kyai Haji Turmuzi Taslim. Letak pesantren ini berada di dekat Masjid Agung Semarang. Pesantren Rodatul Quran berdiri kira-kira tahun 1952. Saat itu Bapak Kyai Haji Turmuzi Taslim yang asalnya dari Bintoro, Demak, mempersunting istri yaitu ibu saya Asomah yang asli Kauman Semarang, Semarang Tengah. Dan setelah beliau menikah 1 tahun atau 2 tahun kemudian beliau mengajar Al-Quran di rumah ibu saya di Kauman Glondong nomor 352 Semarang. Selain di sini ada belajar Al-Quran, juga memang sebelumnya ada pelajaran-pelajaran kitab yang diasuh oleh Bapak Kyai Haji Abdullah bin Salim yang tidak lain adalah mbah saya atau ibu atau ayahnya ibu saya, Ibu Asomah. Akan tetapi dalam perjalanan waktu pesantren ini bergerak yang pelajaran-pelajaran yang diajarkan sebagian besar adalah pelajaran Al-Quran, sehingga akhirnya berlanjutlah pelajaran-pelajaran di pesantren ini adalah pesantren Al-Quran. Dan saat itu pelajaran kitab juga masuk ada di dalamnya karena Mbah Kyai Haji Abdullah sudah sedo, lalu pelajaran-pelajaran kitab diasuh oleh putra-putranya, ya, selain bapak saya yaitu Bapak Kyai Haji Turmuzi Taslim itu mengajar Al-Quran, Bapak Kyai putranya Pak Kyai Haji Abdullah yaitu Pak Kyai Haji Ahmad Abdullah, Bapak Kyai Raden Solehan, Bapak Kyai Wasik Abdullah, dan bu saya Ibu Nyai Hajah Asomah, seluruhnya mengajar kitab di pesantren ini. Nah, selanjutnya pesantren ini semula mengajar Al-Quran dari anak-anak yang datang ke rumah, ya, lambat laun sampai akhirnya berkembang dan akhirnya pada tahun 86 memperoleh tanah wakaf, memperoleh rumah wakaf, yaitu yang pertama kali yaitu di Kauman Gedean 317 Semarang, dan saat itulah di pesantren ini berdiri pesantren Al-Quran. Selain bercerita mengenai sejarahnya, penerimaan santri di Pondok Rodatul Quran bukan berdasarkan usia maupun tingkat sekolah, tetapi santri yang mandiri dalam segala hal, memiliki simpanan menghafal Al-Quran, dan dapat melaksanakan perjanjian yang disepakati inilah yang dapat nyantri di sini. Jadi begini, kalau di tempat kita itu sebelum menghafal itu kita ada yang namanya perjanjian, ya, kita buat janji dulu. Kalau belum kuat untuk janji ya jangan menghafal. Ya, itu yang awal kita lakukan. Janjinya itu apa saja? Janjinya ya, 1, dia harus sanggup untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya sebanyak 30 juz, itu harus janji menyelesaikan. Janji yang kedua, dia tidak boleh pindah dari pesantren ini. Kalau selalu pikirannya pindah, dia akan tidak fokus, ya, karena setiap pesantren punya metode yang kondisinya berbeda, bukan metodenya beda, tapi kondisinya aja yang berbeda, itu bisa membuat santri akan beda. Selanjutnya untuk santri yang menghafal itu kita selama dia menghafal itu tidak kita bolehkan untuk nikah, ya. Apalagi nikah hanya dilamar saja kita nggak boleh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya santri itu fokus, ya. Dengan fokus insya Allah dia akan punya prioritas,
yaitu dia akan menghafal lebih dahulu dibanding dengan kegiatan-kegiatan lain. Dengan cara memberikan prioritas ini, santri punya keinginan yang kuat, ya, karena kalau tidak kita janji ya santri kita nggak bolehkan untuk menghafal, lebih baik dia nggak usah menghafal. Kalau nanti menghafal malah berdosa itu, sampai hanya dibuat main-main atau dibuat uji coba. Makanya sebelum uji coba terjadi, dia harus memastikan dulu, yaitu sanggup dengan janji-janji yang tadi saya sebutkan. Berbagai kegiatan yang dilakukan selama Ramadan diantaranya membuka penerimaan santri posonan. Namun, karena belum redanya pandemi, penerimaan santri posonan hanya dibuka untuk santri putra. Selain itu, kegiatan untuk para santri di Pondok Pesantren Rodotul Quran yaitu melaksanakan takjilul futur, yakni ceramah untuk masyarakat umum di Masjid Agung Kauman Semarang setiap hari menjelang berbuka puasa. Ada pula kegiatan tafsir Al-Quran. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para santri lebih konsentrasi untuk menghafal Al-Quran selama Ramadan. Terima kasih telah menyaksikan Ceria episode kali ini. Nantikan kembali Ceria dengan tema dan cerita yang tidak kalah spesialnya. Stay tune di Ceria karena banyak cerita yang bermanfaat dan menginspirasi. Ceria, cerita Ramadan temani puasa.